Shalom. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Satu karunia yang indah bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengenal kasih yang begitu besar. Karena Tuhan itu adalah baik adanya. Tuhan yang telah mengampuni segala dosa kami. Dan Tuhan telah menyembuhkan sakit penyakit. Dan terlebih nanti Tuhan akan mengangkat kita dari lubang kubur. Kita akan naikkan pujian sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Tuhan, kami sungguh merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami merasakan kebaikan Tuhan terus berlanjut dalam kehidupan kami, baik hari ini maupun yang akan datang.
Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Berkat-Mu telah Engkau curahkan dalam kehidupan rumah tangga maupun pelayanan kami. Itulah kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Kami sangat bersyukur punya Allah yang sangat besar. Kami punya syukur, Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sangat memperhatikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan, kami masih ada kesempatan untuk menaikkan pujian ini di hadapan-Mu, Tuhan. Urapi kami sekalian dan Engkau bertahta di atas pujian ini, sehingga kami merasakan ada sukacita, damai sejahtera bersama Engkau, Tuhan. Karena lawatan-Mu, Tuhan, dan hadirat-Mu ada di tempat ini, sehingga kami bisa merasakan Roh Kudus-Mu memimpin kami sekalian. Itulah kebutuhan hidup rumah tangga kami semuanya, Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang besar bersama Engkau, Tuhan. Sebelum kami melanjutkan puji-pujian ini, Tuhan, kami juga serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Pakai dan urapi lebih jauh, bukakan rahasia firman-Mu, ungkapkan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biar firman yang benar itu dapat kami dengarkan dan kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan jika pada sore hari ini dalam perhimpunan ada kuasa roh jahat yang setan yang ada menggagalkan jalannya ibadah, kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami tengking. Biar kuasa darah Kristus mengurapi kami sekalian. Dan kuasa darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersama akan naikkan pujian dengan satu pertanyaan. Adakah sukacita? Ada. Karena ada di dalam roh Allah, di dalam kehidupan kita. Kita ada kemerdekaan. Kita akan naikkan pujian. Ada sukacita. Haleluya. Ada sukacita. Ada sukacita. Ada sukacita yang besar. Ada sukacita. Ada sukacita. Ada sukacita yang besar. Sebab di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan, ada nyanyian pujian dengan sorak-sorai, beribadah dengan segenap hati dan melayani Tuhan. Sebab roh mempelai beri kemerdekaan. Ada sukacita, ada sukacita, ada sukacita yang besar. Ada sukacita, ada sukacita, ada sukacita, ada sukacita yang besar. Sebab di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan, ada nyanyian pujian dengan sorak-sorai, beribadah dengan segenap hati dan melayani Tuhan. Sebab roh mempelai beri kemerdekaan. Ada sukacita, haleluya. Ada sukacita, ada sukacita, ada sukacita yang besar. Ada sukacita, ada sukacita, ada sukacita yang besar. Sebab di mana ada roh Allah, ada kemerdekaan, ada nyanyian pujian dengan sorak-sorai, beribadah dengan segenap hati dan melayani
Sebab Roh mempelai beri kemerdekaan. Sebab Roh mempelai beri kemerdekaan. Haleluya. Haleluya. Biar sukacita dan haleluya, sorak-sorai selalu ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita semuanya dapat menyambut kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah agung dan besar. Kita akan naikkan pujian, firman-Mu agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisiku. Kita ulang dari atas. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan
Kami sangat membutuhkan Roh Kudus atas hidup kami. Kami juga membutuhkan firman-Mu atas hidup kami. Biarlah firman dalam urapan Roh Kudus dinyatakan di tengah kami sekalian, untuk bisa menguatkan kami, menyucikan, mengubahkan kami, menolong kami secara ajaib sampai menyempurnakan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan hidup, pertolongan sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat apapun, roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersatu memanggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan lawat kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita merayakan hari Pentakosta, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari ke-50 pencurahan Roh Kudus yang merupakan janji Tuhan kepada kita semua. Ini hari Pentakosta, hari raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang merupakan janji Tuhan kepada kita semuanya. Puji Tuhan. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus harus pergi, artinya Yesus harus mengalami sengsara sampai mati di kayu salib. Yesus harus mengalami sengsara sampai mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus, sama dengan menggenapi janjinya kepada kita. Dia harus sengsara, ya rela sengsara sampai mati di kayu salib, bangkit naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita semua, sama dengan menggenapi janjinya bagi kita. Nah, ini soal. Jadi Yesus rela sengsara mati untuk mencurahkan Roh Kudus, menggenapi janjinya kepada kita. Jadi kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus lewat perjamuan suci. Jadi saudara mungkin bertanya, loh kok hari Pentakosta ada perjamuan suci? Di sini cikal bakalnya. Kalau Yesus rela mati, sengsara mati di kayu salib, dia bangkit naik ke surga, baru terjadi pencurahan Roh Kudus. Jadi saya ulangi, jadi kita bisa menerima pencurahan Roh Kudus lewat makan minum perjamuan suci. Nah ini saudara ya, kesempatan kita untuk memohon curahan Roh Kudus atas kehidupan kita semua. Ya, puji Tuhan, Tuhan menolong kita semua. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17.
Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini saudara, jadi Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita, Roh penolong, Roh kebenaran. Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran untuk membebaskan kita ini dari pengaruh dunia, untuk membebaskan kita dari daya tarik dunia. Dunia tidak mengenal Yesus, kita oleh Roh Kudus mengenal dia. Jadi saya ulangi, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran kepada kita untuk membebaskan kita dari daya tarik dunia, sehingga kita tidak lenyap, tidak binasa bersama dunia. Jadi dunia ini sedang lenyap, sedang binasa, tapi dia punya daya tarik. Nah, kalau kita ditarik, berarti kita ikut lenyap, ikut binasa bersama dunia. Ikut lenyap, ikut binasa bersama dunia. Nah, oleh sebab itu Tuhan curahkan Roh Kudus untuk membebaskan kita dari daya tarik dunia, sehingga kita tidak lenyap, tidak binasa bersama dunia. Ada tiga tingkatan daya tarik dunia. Ada tiga tingkatan daya tarik dunia. Nomor satu, Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Tingkat pertama, daya tarik dunia adalah bersahabat dengan dunia. Ini tingkat pertama, bersahabat dengan dunia. Nah, bersahabat dengan dunia ini membuat kita tidak setia, membuat kita tidak setia, ya, sehingga menjadi musuh Allah, membuat kita tidak setia, tanda petik, sehingga menjadi musuh Allah. Nah, itu kalau kita bersahabat dengan dunia, kena pengaruh dunia, ya, mungkin kesibukan, mungkin kesukaan dunia, nah, dan seterusnya, membuat kita tidak setia. Membuat kita tidak setia sama dengan menjadi musuh dengan Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan. Nah, berarti kebinasaan itu. Tuhan di surga menjadi musuhnya di neraka, kebinasaan. Nah, ini tidak setia. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan, Yesus tanpa salib, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu telah terima, atau Injil yang lain, ajaran lain daripada yang telah kamu terima. Ini ya, jadi ini bersahabat dengan dunia membuat kita kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Ini terjadi kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa yang diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Artinya diperdaya ular dengan kelicikannya. Suara ular itu yang memperdaya. Artinya yang pertama, dulu Hawa, sekarang wanita itu gereja Tuhan. Gereja Tuhan tidak setia kepada firman pengajaran yang benar. Nah, Tuhan waktu Adam dan Hawa diletakkan di Taman Eden sudah diberi perintah pengajaran benar. Tidak boleh ini yang boleh, ini yang tidak boleh, larangan perintah sudah
siap, itu ajaran yang benar. Tapi tiba-tiba suara ular mengacau, yang tidak boleh jadi boleh, yang boleh jadi tidak boleh. Nah ini saudara, suara ular itu mengacau, suara ular. Jadi tidak setia artinya pertama tidak setia pada firman pengajaran benar. Hawa atau gereja Tuhan sekarang tidak setia pada firman pengajaran benar, sebab sabar saja, kamu sabar saja. Sabar saja sama dengan tidak tegas. Tidak tegas untuk menolak suara ular atau suara asing. Tidak tegas untuk menolak suara ular atau suara asing. Ya? Nah, ini kehilangan kesetiaan. Kalau mendengar suara ular, ini bersahabat dengan dunia. Dunia dikuasai ular, setan. Ya? Sehingga banyak gereja Tuhan, hamba Tuhan yang tidak setia pada firman pengajaran benar. Sebab sabar saja, tidak tegas untuk menolak suara ular atau ajaran asing, suara asing, ajaran lain, ajaran asing. Nah, kalau sudah tidak tegas pada firman pengajaran, tidak tegas untuk menolak suara ular atau suara asing, berarti tidak berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Tidak tegas menolak suara ular, masih terima, berarti dia tidak berpegang teguh pada firman pengajaran. Nah itu saja, ini keadaan gereja Tuhan tidak setia. Pertama, tidak setia pada suara Tuhan, firman pengajaran benar. Dia tidak mampu untuk menolak. Sabar, ada orang bergosip, ada orang ajarkan ajaran lain, dia terima saja. Tidak apa-apa, yang penting saya bisa ini. Tidak mampu. Akhirnya dia tidak berpegang teguh pada pengajaran benar. Nah itu tidak setia, tidak berpegang teguh pada firman pengajaran benar. Kedua, artinya kehilangan kesetiaan yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdaya ular. Arti pertama itu tidak setia pada pengajaran benar karena suara asing, tidak menolak suara asing, tidak ada kemampuan menolak, tidak tegas untuk menolak, tidak tegas untuk berpegang teguh pada firman pengajaran pertama. Kedua, tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini pengaruh dunia, bersahabat dengan dunia. Sehingga tidak setia pada firman, tidak pegang teguh pada firman pengajaran benar, dan tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tolong. Nah ini kalau dilanjutkan, tidak setia pada Tuhan, pengajaran yang benar, tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, sampai tidak setia dalam segala hal. Tidak setia dalam segala hal. Nah ini saja, Matius 25, 26 dan 30. Matius 25, 26 dan 30. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Tidak setia dalam ibadah pelayanan, malas. Nah, kalau sudah malas, tidak setia dalam pengajaran benar, tidak berpegang teguh pada pengajaran benar, berbuat jahat. Tidak berpegang teguh itu tidak taat juga ya. Tidak berpegang teguh dan tidak taat, berbuat jahat, malas dan jahat. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana dan seterusnya, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertagi. Ini saja. Jadi kalau sudah tidak setia, malas, tidak setia dalam ibadah pelayanan, malas, maka pasti jahat, tidak setia berpegang teguh pada pengajaran benar, dan tidak taat, pasti jahat, berbuat jahat. Saudara, pasti berbuat jahat, hanya memukul hamba-hamba Tuhan lain. Nah, itu hamba Tuhan yang malas, tidak setia dalam ibadah pelayanan,
menjadi jahat karena dia tidak setia, tidak berpegang teguh pada pengajaran benar, tidak taat. Menjadi jahat. Apa jahatnya? Memukul hamba-hamba Tuhan lain. Memukul itu bisa menjelek-jelekkan, memfitnah, menggosipkan dan lain-lain. Itu semua. Kalau sudah malas pasti jahat. Pasti jahat. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Jahat itu juga cinta akan uang, akar kejahatan. Jadi dia memukul hamba Tuhan lain, menggosipkan, memfitnah, benar jadi salah, salah jadi benar, dan seterusnya. Tapi juga jahat itu adalah cinta uang. Cinta uang, menjadi kikir dan serakah. Hamba Tuhan yang tidak setia pasti kikir dan serakah. Nah, itu saudara, malas dan jahat sehingga masuk kutukan. Masuk kutukan. Ya, campakkan hamba yang tidak berguna, sehingga tidak berguna dulu ya, sehingga tidak berguna. Kemudian masuk ke dalam kutukan. Letih lesu, beban berat, susah payah, air mata. Saya selalu ingat ucapan guru saya, lebih baik capek dipakai daripada capek malas. Malas itu capek juga. Waktunya ibadah kita tidak ibadah, capek juga di rumah, capek. Apalagi digunakan untuk pesiar sana sini, pulangnya capek juga. Lebih baik capek dipakai. Nah, kalau kita capek dalam ibadah pelayanan tapi setia, itu betul-betul kita tidak rasa capek. Ya, begitu. Memang capek sebenarnya, tapi tidak rasa capek. Tapi kalau kita tidak setia, menggunakan waktu kemana-kemana, itu sebenarnya tidak capek katanya dia, padahal capek. Dia merasa capek. Lebih baik capek dipakai daripada capek tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah ini saudara, itu masuk kutukan, letih lesu, beban berat, sampai dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, terdapat ratap dan kertaki, binasa selamanya di neraka. Binasa selamanya di neraka. Nah ini pengaruh dunia pertama, bersahabat dengan dunia, membuat kita tidak setia. Tidak setia, bahkan menjadi musuh Tuhan. Tidak setia dalam apa? 2 Korintus 11, pertama seperti Hawa, tidak setia pada firman pengajaran benar. Sebab sabar saja ketika ada gosip, ada ajaran palsu, ajaran asing. Sabar saja artinya tidak tegas untuk menolak gosip, ajaran palsu. Berarti tidak teguh, tidak berpegang teguh pada pengajaran benar dan tidak taat. Itu pertama. Akhirnya tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Akhirnya tidak setia dalam segala hal. Mulai dalam nikah rumah tangga tidak setia. Mulai tidak setia semuanya. Nah, saya sudah berulang-ulang, kalau ada suami yang tidak mau ibadah, saudara, jangan didukung. Oh ya, capek ya Pak, ya saya capek juga. Jangan. Kalau tidak, sudah mulai tidak setia pada Tuhan, firman, tidak setia dalam ibadah pelayanan, satu langkah lagi tidak setia dalam segala hal, termasuk dalam nikah tidak setia. Dorong untuk tetap setia dalam ibadah pelayanan, setia dalam pengajaran benar. Hati-hati ajaran palsu, hati-hati gosip-gosip. Tuhan tolong kita semua. Nah, kalau sudah tidak setia pasti malas, malas pasti jahat. Itulah suasana menjadi tidak berguna. Dalam nikah kalau suami malas jahat, tidak ada guna. Istri malas jahat, tidak ada guna. Anak-anak malas jahat, sering ngamui orang tua. Nah, itu biasanya kalau malas sering marah dia pada orang tua, dinasihati marah. Tapi kalau setia dia enggak. Itu sudah rumusnya. Setia baik, malas jahat. Itu rumusnya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Tidak berguna, terkutuk, letih lesu, beban berat, susah payah, sampai dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap, neraka selama-lamanya. Nah, daging kita, manusia daging, manusia darah daging, tidak mampu melawan pengaruh dunia.
Manusia darah daging tidak mampu melawan pengaruh dunia. Ya, justru cenderung untuk bersahabat dengan dunia. Saya ulangi, manusia darah daging semacam saya, semacam kita ini semua manusia darah daging, tidak ada yang malaikat. Manusia darah daging, saudara, tidak mampu melawan pengaruh dunia dengan kesibukannya, dengan kesukaannya, dengan kesusahannya dunia. Tidak mampu kita melawan. Itu malah cenderung untuk bersahabat dengan dunia. Oleh sebab itu, apa kekuatan kita? Kita membutuhkan Roh Kudus. Tadi di awal Tuhan pergi, mati, bangkit, naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kuduslah yang mampu membebaskan kita dari pengaruh dunia. Hanya Roh Kudus yang mampu membebaskan kita dari dunia, sehingga kita tidak lenyap bersama dunia, tidak binasa bersama dunia. Roh Kudus. Nah, ini hari Pentakosta. Tuhan sudah mengendapi janji untuk mencurahkan Roh Kudus. Dia harus mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti, kita sangat membutuhkan Roh Kudus hari-hari. Ayo, ya, Tuhan tolong kita semua. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya sudah ajarkan firman yang ku besar Tuhan katakan, itu firman yang dibukakan rahasia. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam hati. Firman pengajaran benar. Nah, di sini tugas Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan, ingat selalu. Jadi kalau ada gosip, ada ini, ingat pengajaran benar. Itu kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk, nah ini Roh Kudus menolong kita untuk selalu mengingat firman pengajaran benar. Sama dengan untuk berpegang teguh, setia. Ya, untuk setia terhadap firman pengajaran benar, berpegang teguh dan taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, sehingga kita hidup suci. Kalau tidak taat, berbuat dosa seperti Hawa. Selama ini di padang di Firdaus, di Taman Eden, tidak disebut tahunnya, tapi selama itu dia taat. Adam taat, Hawa taat. Semua buah pohon di taman boleh dimakan buahnya dengan bebas, kecuali satu ini tidak boleh, yang dilarang. Selama Adam dan Hawa taat, betul-betul, selama Adam dan Hawa taat, betul-betul hidup suci, tidak berbuat dosa. Tapi begitu tidak taat, berbuat dosa, telanjang. Nah ini Roh Kudus menolong. Sekarang orang telanjang sudah dibuang ke dunia, tidak mampu melawan pengaruh dunia, diseret lagi. Dulu dari Taman Eden diseret ke dunia, sekarang dari dunia diseret kemana? Kepada neraka, kebinasaan. Roh Kudus menolong. Apa itu Roh Kudus tadi? Menolong kita untuk setia terhadap firman pengajaran yang benar, mengingatkan. Setia, Roh Kudus menolong kita untuk selalu mengingat. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak bisa ingat firman, selalu mengingat. Dan juga ditolong juga lewat penggembalaan, firman diulang. Lama-lama kita ingat juga. Nah itu, saya ulangi, Roh Kudus menolong kita untuk selalu mengingat firman pengajaran benar, sama dengan selalu setia terhadap firman pengajaran benar, sama dengan selalu berpegang teguh, setia untuk berpegang teguh pada pengajaran benar dan taat dengar-dengar, sehingga kita hidup dalam kesucian, hidup suci.
selama tidak melanggar firman, hidup suci. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi begitu melanggar, telanjang, berbuat dosa, kehilangan kesucian. Kita hidup suci. Saudara, Tuhan tolong. Kedua, Roh Kudus menolong kita untuk setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Manusia daging ditarik oleh dunia, banyak alasannya. Banyak alasannya untuk tidak setia dalam ibadah pelayanan. Itu tidak mampu kita. Jangankan saudara, saya sudah hamba Tuhan sepenuh, ya, seringkali masih melawan. Wah ini, waduh capek, aduh ini. Terus Roh Kudus yang menolong. Roh Kudus menolong kita untuk tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Selama ada Roh Kudus kita pasti setia sampai garis akhir. Setia berkobar, setia menyala-nyala sampai garis akhir. Nah ini suci, setia berkobar. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan yang suci tadi, setia pada firman, berpegang teguh pada firman dan taat, setia berkobar dalam ibadah pelayan. Roh Kudus menolong kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, setia berkobar. Sering diterangkan tidak apa-apa. Itulah pelayan Tuhan bagaikan nyala api. Ada Roh Kudus, ada urapan, nyala api, tidak pernah padam. Ibrani 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat yang ke-7. Nah ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Roh Kudus, ini gunanya. Dunia mendekati kita, bersahabat mau ditarik. Ayo, ayo, ayo. Nah, sana Tuhan, sini dunia. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Tapi Roh Kudus menolong kita. Nah, kita kuat. Tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikatnya menjadi badai, malaikat itu seperti badai, dan pelayan-pelayannya, hamba-hamba Tuhan menjadi nyala api. Apa ini? Hamba Tuhan yang suci. Roh Kudus menolong hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, setia berkobar sampai garis akhir. Sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan bagaikan nyala api. Wahyu 1:14, mata Tuhan bagaikan nyala api. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Matanya bagaikan nyala api. Pelayan Tuhan yang suci, setia berkobar sama dengan nyala api. Mata Tuhan sama dengan nyala api. Nyala api sama dengan nyala api. Berarti jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, setia berkobar sama dengan mata Tuhan, biji mata Tuhan sendiri. Biji mata Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Saudara, biji mata. Nah, ini dalam Mazmur 17 ayat 8. Itu tentang biji mata. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap. Ini biji mata. Hasilnya, kalau kita betul-betul menjadi hamba Tuhan yang setia dalam pengajaran, taat, pegang teguh pengajaran, taat, setia berkobar dalam ibadah pelayanan, kita menjadi biji mata Tuhan. Hasilnya, saudara, biji mata itu dilindungi dan dipelihara. Dilindungi. Biji mata itu sekalipun kita kecil tak berdaya, biji mata kecil tak berdaya, tetapi dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Dilindungi, dipelihara oleh Tuhan sendiri. Mulai dipelihara, dilindungi, dipelihara Tuhan, menghadapi keadaan dunia yang sulit bertambah-tambah, sampai disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun, jauh dari mata antikris. Biji mata Tuhan jauh dari mata antikris oleh kekuatan sayap burung nasar. Nah ini biji mata Tuhan jauh dari mata antikris. Artinya
bukan saja tidak bisa dijamah, tetapi tidak bisa dilihat oleh antikris. Tidak bisa dilihat oleh antikris. Jauh dari antikris, biji mata Tuhan. Dilindungi, dipelihara. Saja sekalipun kecil tak berdaya, tapi dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Sampai disingkirkan di tengah dunia yang kesulitan bertambah-tambah, sampai disingkirkan ke padang gurun, jauh dari mata ular, lewat kekuatan dua sayap burung nasar. Jauh dari mata Tuhan, jauh dari mata ular. Artinya bukan cuma tidak bisa dijamah oleh antikris, sampai tidak bisa dilihat oleh antikris. Betul-betul aman. Sudah, itu aja. Kesetiaan ini nomor satu. Kalau sudah bergaul dengan dunia, mulai tidak setia. Pada pribadi Tuhan tidak setia. Pada firman sudah tidak setia. Mulai ikut-ikut. Di dunia ini banyak suara ular, gosip banyak, ajaran palsu banyak. Di dunia nyata, dunia maya apalagi, waduh, banyak sekali. Hati-hati, hati-hati. Jangan terpengaruh. Makin jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita tetap dalam urapan Roh Kudus, kita setia pada pengajaran, pegang teguh pengajaran taat, tetap hidup suci, tidak pernah berbuat dosa, tapi juga setia dalam ibadah pelayanan. Ditarik supaya kita tidak setia. Saudara, hati-hati. Tuhan tolong, tetap jaga suci, setia, berkobar, biji mata Tuhan sendiri. Apapun keadaan kita, apapun keadaan kita, mungkin, waduh, perusahaan bangkrut om, waduh, saya sakit om, waduh, saya ini. Tetapi kalau kita tetap setia, menang atas setan. Tapi sekalipun puji Tuhan om, wah perusahaan maju om, wah gereja maju om, ribuan datang, tapi tidak setia, kalah. Sudah dikalahkan oleh dunia, oleh setan. Sudah dikalahkan. Ingat baik-baik. Wah, kalau kita sudah jadi biji mata Tuhan, betul-betul hancur hidup itu. Antikris menggagai. Satu lagi, biji mata itu dilindungi dari dosa Babel. Biji mata. Sakaria ya, kitab Sakaria pasal yang kita cari, kitab Sakaria pasal yang kedua, Sakaria pasal yang kedua ayat 7 sampai 8. Sakaria 2 ayat 7 sampai 8. Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Jadi ini orang-orang Sion, orang-orang Yerusalem yang ditawan ke Babel. Nah, diakui sebagai penduduk Babel, ini ditawan padanya. Dari Yerusalem diambil, ditaruh di Babel. Sebab beginilah, luputkan dirimu ke Sion. Ayo balik ke Sion, balik ke Yerusalem. Sebab begini firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa yang menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Coba aja saudara mau dijamah biji mata, ngamuk. Apalagi Tuhan. Betul-betul berhadapan. Jadi biji mata itu selain aman dari antikris, bebas dari antikris, tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat oleh antikris. Biji mata juga dilindungi, dipelihara dari dosa Babel, sehingga bebas dari dosa Babel. Bebas dari dosa Babel. Bebas dari dosa makan minum, kawin mengawinkan. Bebas. Kita tetap setia, suci, setia, berkobar. Itu biji mata Tuhan. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Jadi dipelihara sampai antikris berkuasa di bumi, tetap kita dipelihara. Tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat. Dipelihara dari Babel. Sehingga itu kita tetap hidup suci, setia, berkobar. Dan sebutir pasir pun tidak boleh mengganggu kita. Jangankan dijamah tangan, sebutir pasir tidak boleh masuk di mata.
sebutir pasir pun tidak bisa mengganggu kita. Artinya banyak masalah di dunia ini, banyak pencobaan, tetapi kita tetap damai sejahtera. Kalau kita hidup suci, setia, berkobar, kita tetap damai sejahtera di tengah pasir-pasir yang bertebaran di dunia. Masalah-masalah banyak yang bertebaran, yang menghantam hidup kita. Kita tidak terjamah. Kita tetap damai sejahtera, enak dan ringan. Puji Tuhan. Ini yang pertama. Bersahabat dengan dunia, pengaruh dunia, membuat kita tidak setia pada firman, tidak setia dalam ibadah pelayan. Betul-betul digagahi antikris, digagahi Babel, hancur hidup itu, kutukan kebinasan, tidak berguna. Tapi kalau kita, Roh Kudus menolong kita untuk setia pada firman, berpegang teguh, taat, hidup suci, setia dalam ibadah pelayan, berkobar-kobar, suci, setia, berkobar, biji mata Tuhan, ada jaminan dari Tuhan. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes 2 15 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 17 sekalian. 17. Dan dunia ini sedang lenyap, itu tadi. Kenapa Tuhan harus mencurahkan Roh Kudus? Supaya kita jangan lenyap bersama dunia. Bukan akan, bukan, sedang lenyap. Jadi salah kalau hamba Tuhan berkata dunia ini akan lenyap, bukan, sedang. Saya beri percontoh kue itu, sudah dimakan-makan sekarang. Kue sudah ya, bukan akan lenyap, tapi sudah dimakan sedikit, dimakan sedikit, ya terus sudah tinggal sedikit-sedikit habis, sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, taat dengar-dengaran, hidup selama ini yang bertahan di dunia. Yang bertahan di dunia bukan orang pandai, bukan orang kaya, bukan orang hebat, kedudukan tinggi, bukan. Orang taat bertahan selama-lamanya. Biar dunia ini mau runtuh, mau apapun, orang taat bertahan selama-lamanya. Puji Tuhan. Yang kedua, mengasihi dunia. Mengasihi dunia. Pertama, bersahabat dengan dunia. Lebih dalam lagi, mengasihi dunia. Jadi kalau orang sudah tidak setia dalam ibadah, tidak setia dalam pengajaran, aku tidak suci lagi, tidak setia berkobar dalam ibadah, oh lebih mendalam lagi dengan dunia. Dari cuma bersahabat, sekarang sudah mengasihi dunia. Mengasihi dunia artinya, mengasihi dunia artinya tidak mengasihi Tuhan. Namanya mengasihi dunia, tidak mengasihi Tuhan, artinya tidak butuh Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak butuh Tuhan, angkuh, sombong, sama dengan tidak taat, tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Ini istilah mengasihi dunia. Saya ulangi, berarti artinya tidak mengasihi Tuhan, tidak butuh Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan, angkuh, sombong, sehingga tidak taat, tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Itu lawannya Yohanes 14:15. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti segala perintahku, taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan berarti tidak taat, angkuh, sombong, tidak taat, tidak. Ayo, di saat kita tidak taat, di saat itu kesombongan. Lucifer, itu Lucifer. Di saat dia tidak taat kepada Tuhan, dia merasa sama dengan Tuhan, lebih tinggi bahkan dari Tuhan. Dia dijatuhkan, hancur lebur, jadi setan. Jadi Lucifer ini penghulu malaikat, penghulu malaikat. Nah ini saudara,
Ya, koordinatornya malaikat begitu. Penghulu malaikat, kepalanya malaikat. Tapi dia tidak sadar, menjadi sombong, angkuh, tidak taat sama Tuhan. Dia dijatuhkan betul-betul, Saudara, tidak bisa dipulihkan lagi, tidak bisa. Sampai hari ini masih jadi setan yang tunggu dibinasakan selama. Hati-hati, saat-saat kita tidak taat itu saat angkuh, saat sombong. Hati-hati ya, Tuhan tolong kita semuanya. Akibatnya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mengasihi dunia, tidak butuh Tuhan, sombong, angkuh, tidak taat, akibatnya, nah itu tadi, apa isinya dunia itu tadi? Yohanes 2:16, kalau tidak ada kasih, isinya keinginan. Ayat 15 tadi kan, ayat 15 dulu, urutkan, jangan kamu mengasihi dunia. Kalau orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada lagi. Tidak mengasihi Tuhan, kosong. Apa isinya? Sebab semua yang ada, yang dari dunia mengisi. Apa itu? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Akibatnya, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mengasihi dunia artinya tidak mengasihi Tuhan, tidak butuh Tuhan, tidak taat, angkuh, sombong. Akibatnya, pertama jatuh dalam keinginan mata. Sama dengan dosa makan minum. Hawa itu, semua buah pohon di taman boleh dimakan buahnya kecuali satu. Malah yang satu ini yang dia incar terus. Mestinya sudah ini satu tidak boleh, semua boleh. Wah, mestinya ini perintah yang ringan. Kecuali semua buah pohon di taman jangan kau makan kecuali satu. Bosen, bisa berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang berat. Tapi ini jelas, jelas semua buah pohon di taman boleh kau makan, berapa jenis, cuma satu ini tidak boleh. Tapi mata Hawa justru tertuju pada satu. Iya ya, setan mengarahkan. Iya ya, lebih ini, lebih menarik itu. Apalagi memberi pengertian rohani dan lain-lain. Wah, bisa sama dengan Tuhan. Kembali kejatuhan Lucifer, ingin sama dengan Tuhan, tetapi dengan berbuat dosa, dengan tidak taat, dengan melawan Tuhan. Mestinya kita mau jadi sama dengan Tuhan dengan taat, ikuti Tuhan. Tapi seringkali salah. Mau jadi sama dengan Tuhan dengan melawan Tuhan. Ayo lawan, kalahkan dia, biar sama. Tidak bisa. Salah. Yang ada hanya jatuh dalam keinginan mata. Itulah dosa makan minum. Sekarang ini Hawa lihat buah itu yang dilarang, makanan yang dilarang, jadilah dosa makan minum. Buah terlarang itu jadi dosa makan minum. Mulai manusia itu angkuh, tidak taat, sombong, merokok. Sombong gitu. Sudah jelas merokok membunuhmu, bagaimana tidak sombong? Kan jelas merokok membunuhmu, masih merokok, sombong dia. Saya enggak apa-apa, sombong. Nah, itu dosa makan, merokok, mabuk, narkoba itu. Kemudian jatuh dalam keinginan daging, dosa kawin mengawinkan, percabulan dengan berbagai ragamnya, tontonan-tontonan yang tidak baik, hati-hati, sampai nikah yang salah, hati-hati. Tuhan tolong kita. Ini, saudara. Kemudian yang ketiga, akibatnya mempertahankan yang haram, yang tidak benar. Mempertahankan yang haram, yang tidak benar sama dengan mempertahankan atau menghalalkan sesuatu yang haram itu. Mempertahankan atau, saudara, menghalalkan sesuatu yang haram. Sudah jelas tidak boleh dimakan satu buah, tapi dia menghalalkan, mempertahankan, menghalalkan sesuatu yang haram. Ini orang sombong, sudah tahu itu salah, tapi dia tetap bertahan. Ini orang angkuh, sombong, orang tidak mengasihi Tuhan, tidak ada kasih Tuhan.
dia mengasihi dunia. Hati-hati. Kalau sudah tahu ini tidak benar, masalah apa? Masalah keuangan tidak benar, lalu kita pertahankan, lalu kita menghalalkan sesuatu yang haram, menghalalkan tidak apa-apa. Mengenai apa saja. Nah, hati-hati. Contoh Herodes sekeluarga. Herodes, saudara, contoh keluarga Herodes ini mempertahankan nikah yang haram. Dia mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Istri saudaranya sendiri diambil. Saudara, ini Herodes menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram. Herodes, hati-hati. Kaum muda, hati-hati. Sesama saudara, hati-hati. Ya, ini banyak terjadi pertentangan, pertengkaran. Kalau orang sudah dengan saudaranya, lalu dengan saudaranya lagi, wah, itu terjadi sesuatu yang tidak enak. Pertentangan. Itu jelas ditulis ayat. Mengambil Herodias, istri Filipus saudaranya. Hati-hatilah dalam bergaul. Hati-hati dalam bergaul. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ini menghalalkan sesuatu, menghalalkan sesuatu yang haram, mempertahankan Herodes. Akhirnya ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tidak halal engkau mengambil Herodias istri saudaramu, kembalikan. Wah, marah. Akhirnya seluruh keluarga ikut ambil bagian dalam membunuh Yohanes Pembaptis. Herodias emosi dia. Anaknya tampil menari. Kalau nanti diminta papamu hadiah, jangan minta lain. Apa? Nah, minta kepala Yohanes Pembaptis. Anaknya nari-nari, ditanya papanya, mau minta apa? Setengah kerajaan boleh. Tanya mamanya, jangan, ndak usah, minta kepala Yohanes. Akhirnya Herodes mengizinkan. Jadi istri tidak sah, anak tidak sah, suami tidak sah, semuanya membunuh Yohanes Pembaptis. Itu berarti kebinasaan selama-lamanya. Hati-hati tuh. Jangan sampai kita angkuh, tidak taat, ya, tidak dengar-dengaran. Itu betul-betul nanti seluruh keluarga terseret untuk binasa selama-lamanya. Tuhan tolong kita semua. Roma 8 ayat 15. Nah, ini satu-satunya. Makanya Yesus harus rela pergi, rela sengsara, mati, bangkit naik ke surga untuk mencurahkan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa melawan, mengasihi dunia sampai kita bisa mengasihi Tuhan, taat, dengar. Hanya Roh Kudus. Roma 8:15. Tadi Roh Kudus yang menolong kita untuk setia pada firman, setia pada ibadah pelayanan kepada Tuhan, bisa setia dalam segala hal. Roh Kudus. Kalau manusia daging tidak bisa ditarik oleh dunia, bersahabat dengan dunia, tidak setia. Roh Kudus yang membuat setia. Sekarang ini juga manusia daging tidak taat cenderung, tapi Roh Kudus membuat kita mengasihi Tuhan, taat. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada ucapan lain. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Seperti contoh yang sering saya berikan, Abraham, sembelih anakmu. Tidak ada pertanyaan, loh kenapa saya mau menyembelih anak saya? Apakah saya akan diberi anak lain? Apakah ada ahli waris lain Tuhan? Apakah ini? Apakah itu? Tidak ada. Ini namanya Roh Kudus membuat kita taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar perintah Tuhan sampai daging tidak bersuara.
Tadi saya ulangi, Roh Kudus membuat kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Artinya Roh Kudus membuat kita taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar perintah Tuhan, sampai daging tidak bersuara lagi. Sama dengan kita mengasihi Tuhan lebih dari semua, lebih dari semua. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Puji Tuhan, Abraham sudah menerapkan ini dalam hidup. Mengasihi Tuhan lebih dari anaknya sendiri, anak tunggalnya lebih. Sembelih anakmu sembelih. Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa hasilnya. 1 Petrus 1:22. 1 Petrus 1:22. Ini taat dengar-dengaran pada pengajaran yang benar, pada kebenaran. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Puji Tuhan. No, ini hasilnya. Kalau kita taat dengar-dengaran pada firman pengajar benar, maka kita bisa hidup dalam kesucian dan saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, ini saja. Kita bisa hidup dalam kesucian dan saling mengasihi dengan segenap hati, sepenuh hati. Jadi mengasihinya bukan di luar saja kelihatan mengasihi, tapi sebenarnya di dalam tidak mengasihi. Nanti kalau ada orang semacam itu bisa dilihat kalau ada tekanan, kalau ada cobaan. Wah, sekarang mengasihi. Tapi kalau tidak sampai dalam hati, tidak ada ketaatan. Ketika ada pencobaan, wow, kalau suami istri langsung tendang, langsung ini, langsung. Yang katanya aku mengasihi. Tapi kalau tidak dari hati yang taat, wow, ngeri. Hanya munafik saja, pura-pura saja. Tapi kalau dari hati yang taat sampai daging tak bersuara, kita hidup suci saling mengasihi dengan segenap hati. Mau diapakan pun tetap mengasihi. Amin, tetap mengasihi. Hati-hati. Kaum muda, saya sangat prihatin hari-hari ini. Saudara, hati-hati. Soal kasih itu hati-hati, banyak kasih gombal. Bukan berasal dari hati yang taat. Nah, itu saya sering katakan, mengasihi, minta yang tidak suci. Itu jelas gombal itu. Kalau kasih berasal dari hati yang taat, dia menghendaki kesucian dan saling mengasihi dengan segenap hati. Puji Tuhan. Nah, ini kedua hasilnya, kalau sudah suci saling mengasihi. Nah, ini bisa hidup rukun. Jadi mencari jodoh kaum muda, cari yang suci dan saling mengasihi. S2 suci saling mengasihi, itu. Kalau cuma pandai dan lain-lain, wah, lebih pandai lebih sulit nanti melayani. Tapi kalau pandai tapi suci saling mengasihi, gampang. Tidak pandai suci saling mengasihi, bisa melayani dalam nikah. Kaya suci saling mengasihi, bisa melayani. Tidak kaya suci saling mengasihi, bisa melayani. Yang penting S2, suci saling mengasihi. Mazmur 133 ayat 1. Kalau ada suci saling mengasihi dalam rumah tangga, suci saling mengasihi dalam penggembalaan, suci saling mengasihi dalam fellowship, kita bisa hidup rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dari suci saling mengasihi, maka kita bisa hidup dalam kerukunan, dalam rumah tangga, dalam penggembalaan,
dalam fellowship, rukun, hidup rukun. Di dalam surat Roma itu rukun, istilah rukun ditulis di surat Roma. Saudara, kita cari dulu Roma pasal yang ke-15, Roma 15 ayat yang ke-5 mulai dan 6, 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Rukun sesuai kehendak Tuhan. Rukunnya yang sesuai kehendak Tuhan, bukan rukunnya dunia, bukan. Rukun yang sesuai kehendak Tuhan. Apa itu? Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah suci, kita taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, pengajaran Tuhan, kita hidup suci saling mengasihi, maka kita bisa, saudara, maka kita bisa hidup dalam kerukunan. Artinya satu hati diisi dengan satu firman pengajaran yang benar. Alkitab, 66 kitab dalam Alkitab. Seperti meja roti sajian. Mejanya satu. Ini bisa terdiri dari banyak hati, banyak manusia. Dalam nikah minimal 2, suami istri. Kalau suami istri, hatinya suami, hatinya istri diisi satu pengajaran yang benar, jadi satu meja. Tambah anak berapa? Titik-titik, jangan nanti disebut oh itu aku itu. Berapa anak? Jadi satu. Kalau setiap anak juga diisi satu pengajaran benar. 66 kitab dalam Alkitab itu tadi 12 roti dibagi 2 susun, masing-masing 6 buah. Meja roti sajian diisi 12 roti dibagi menjadi 2 susun, masing-masing 66 kitab dalam Alkitab. Nikah berapa hati? Tidak apa-apa, tidak masalah. Wah, anak saya banyak, tidak masalah. Yang penting diisi pengajaran benar, satu pengajaran. Lalu penggembalaan berapa ini? Sudah 100 kira-kira. Tidak apa-apa, mau 1000 tidak apa-apa, asal diisi satu pengajaran benar. 12 roti itu satu meja semua. Fellowship, wah di Malang, di Surabaya berapa ribu. Saudara, tidak apa-apa, asal diisi satu firman pengajaran. 12 roti, 66 kitab dalam satu meja, satu hati. Amin. Nah, kalau sudah satu hati, di atasnya roti ada itu dupa kemenyan yang dibakar, satu suara. Kalau sudah satu hati, satu suara penyembahan. Kalau sudah satu hati diisi satu pengajaran yang benar, 66 kitab dalam Alkitab, maka ada satu suara, suara penyembahan. Haleluya. Dalam Wahyu 19 kita menyembah Yesus mempelai pria surga. Nanti bolehlah baca biar ngerti sekalian. Wahyu 19 ayat 6. Ini dari seluruh penjuru bumi, dari bangsa apapun, suku apapun. Wah, tiap bangsa itu banyak sukunya, bukan cuma Indonesia. Indonesia ini sampai berapa sukunya, bahasanya beda-beda. Saya waktu ke India bersama Om Pong almarhum juga, orang sama-sama bangsa India, tapi satu dengan lain bahasa suku beda. Seperti saya Madura, ada orang dari Sumatera, ini beda. Tapi kalau diisi satu pengajaran benar, bisa satu suara. Haleluya. Nah, ini. Lalu aku mendengar suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air baru, guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat 7 mempelai. Telah menjadi mempelai. Raja mempelai pria surga. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai memuliakan Dia. Hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap. Puji Tuhan. Ya, inilah satu suara, satu hati,
satu pengajaran benar diisi 66 kitab, maka satu suara, satu penyembahan. Satu penyembahan dengan kata haleluya. Di surga juga haleluya, di sini haleluya. Sama dengan kata haleluya. Di situ ayat 3. Ayat 2 dan 3. Mazmur 133 ayat 2 dan ayat 3. Satu hati, satu suara, satu penyembahan, kita diurapi, saudara, sehingga bisa saling melayani, saling mengasihi, saling mendoakan. Itu orang dalam urapan. Kalau daging, saling menghujat, saling menyalahkan, saling ini, itu daging. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut harun ke leher jubah. Ini kalau sudah hidup rukun, satu hati, satu suara, hasilnya kita diurapi Roh Kudus sehingga bisa saling melayani, bisa saling menghormati, saling melayani, saling menghormati, saling mendoakan, mulai nikah, penggembalaan, bisa saling. Tadi saya di Malang sudah memberitahu, kalau saya hari Selasa itu seringkali Selasa, kadang Senin, membacakan sampai sekian banyak orang sakit. Jangan saudara lalu, apa itu maksudnya, capek, jangan. Sebab ada orang yang sakit yang tidak disebut namanya, ngomong sama saya, Om, kalau saya disebut nama, saya sakit, saya kuat, saya kuat. Biar sakitku itu sudah mustahil, saya kuat. Lalu saudara menghalangi. Kalau saudara sendiri yang kena, bagaimana? Jangan begitu. Ini saling mendoakan, diurapi, enggak apa-apa. Kalau saya lupa, misalnya mari berdiri, lalu saya sebut, saudara sudah pegel-pegel, duduk aja, enggak apa-apa, enggak salah. Namanya kemampuan kaki, ya sudah capek, ya duduk aja, enggak masalah. Daripada menggerutu, apa ini pendeta disebut semua. Ingat, dia butuh doa kita, butuh doa kita. Ini saling mendoakan. Dan ayat 1, semua jadi baik dan indah pada waktu. Semua jadi baik dan indah pada waktunya. Ayat 3, Tuhan memerintahkan berkat. Ini luar biasa. Roh Kudus menolong kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Taat dengar-dengaran, hidup suci, saling mengasihi dengan segenap hati. Kita rukun. Ayo di rumah tangga jangan bertengkar. Suami, istri, anak, orang tua jangan bertengkar. Kalau bertengkar hilang semua air bah yang datang. Tapi kalau rukun, urapan datang, bisa saling melayani, saling mendoakan. Semua jadi baik dan indah pada waktu. Dan berkat Tuhan, Tuhan perintahkan berkat, artinya loh, Tuhan perintahkan berkat tidak bisa ditiru, tidak bisa dihalangi. Tuhan memberkati kita sampai anak cucu kita, menjadi berkat bagi orang lain sampai hidup kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, ini peranan Roh Kudus menghadapi, mengasihi dunia. Roh Kudus berperan untuk membuat kita, ya Abah, ya mau. Kalau mengasihi dunia, tak mau aku. Angku, sombong. Semua buah pohon di taman kecuali satu. Ini yang enak, mau apa? Wah, itu mengasihi dunia. Tapi kalau ada Roh Kudus, ya Abah, ya Bapa, tidak ada tanya menanya. Tuhan tolong kita. Yang ketiga, terakhir, mari. Yang ketiga, ini mengapa Yesus harus pergi, harus mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Sebab dia tahu manusia darah daging tidak mampu melawan dunia dengan pengaruhnya. Bersahabat, mulai tidak setia, mengasihi, tidak taat. Satu lagi, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Mari. Roma 12:2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, sama dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan hatimu, budimu, hatimu,
sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, serupa dengan dunia. Artinya tidak mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Tidak mengalami keubahan hidup dari manusia daging, darah daging menjadi manusia rohani seperti. Tetap manusia darah daging yang keras hati, yang keras hati. Apa keras hatinya di sini? Sehingga tidak mau sampai tidak bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar, yang salah. Tidak mau. Ini manusia yang serupa dengan dunia. Dunia ini yang benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Mau permisi ya, saya tidak bicara politik. Sudah datang di pengadilan pun namanya pengadilan adil, sama aja, sama. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, itulah manusia darah daging yang tidak mengalami keubahan hidup menjadi serupa dengan dunia. Berarti binasa bersama dunia. Keras hati, tidak mau. Dia tahu ini yang benar, ini yang salah, dan tidak mau dia. Oh, ini yang benar, yang salah jadi benar, ini yang salah. Entah karena apa, tidak mau. Karena sudah biasa, tidak mau, sampai tidak bisa membedakan yang benar. Tidak. Mulai dari membedakan pengajaran benar dengan ajaran palsu, Tuhan yang benar dengan hantu. Ajaran palsu itu hantu. Nah, itu buktinya murid-murid di tengah gelombang. Tuhan datang, hantu datang, Tuhan. Nah, kacau. Mulai tidak bisa membedakan pengajaran benar dengan ajaran palsu, Tuhan yang benar dengan hantu. Kacau. Kalau sudah tidak bisa membedakan Tuhan, tidak bisa membedakan ibadah pelayanan yang benar dengan yang tidak benar, penyembahan yang benar dengan tidak benar, anggap sama saja. Sama saja. Padahal Alkitab sudah jelas menulis, kalau menyembah di Wahyu 19, haleluya, menyembah Yesus Raja mempelai, haleluya. Di Wahyu 1, 3, 4, di surga juga haleluya. Sudah jelas. Tidak mau bedakan, biar tidak haleluya, sama saja, sama. Ini keras hati betul. Manusia darah daging yang tidak berubah, keras hati. Ya, Tuhan tolong. Sampai akhirnya nikah yang benar dan tidak benar tidak bisa bedakan. Semua yang benar dan tidak benar tidak bisa membedakan. Akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, sehingga akibatnya kalau benar jadi salah, salah jadi benar, salah pilih. Pernah terjadi, ya, bangsa Israel lebih memilih Yesus Barabas, penjahat, pembunuh, daripada Yesus Kristus. Nah, ini fatal. Waktu itu hari Paskah, ada kebiasaan di sana untuk melepaskan tahanan, lepaskan tanpa syarat. Siapa yang diminta, lepaskan. Dia perhadapkan oleh Pilatus dua Yesus. Satu Yesus Barabas, pembunuh. Yang kedua pemberontak, pembunuh. Yang kedua Yesus Kristus. Ayo, siapa yang mau dilepaskan? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Oh, Yesus Kristus. Yesus Barabas. Karena dengki. Yesus Barabas, ya, hati-hati ya, Yesus Barabas. Yesus Kristus disalibkan. Salah pilih. Hidup itu memilih. Kaum muda, hidup itu memilih. Kita yang sudah tua, hidup itu memilih. Jangan salah pilih. Ayo, berubah hati. Jangan salah pilih. Saudara, jangan salah pilih. Dalam memilih pekerjaan, dalam memilih jodoh, dalam memilih apa saja, jangan salah pilih. Hidup itu memilih. Kalau salah pilih, Tuhan
dianggap hantu, hantu dianggap Tuhan, hancur hidup. Betul-betul. Tuhan tolong kita semua. Sekali lagi, hidup itu memilih. Jadi akibatnya salah pilih, hancur hidup itu. Yang kedua, saudara, tidak bisa sempurna seperti Yesus. Jangankan sempurna, yang benar aja tidak tahu. Tidak bisa benar, tidak bisa sempurna seperti Yesus. Ketinggalan saat Yesus datang kedua kali. Binasa selama. Nah, ini sebab Yesus pergi, rela sengsara mati, bangkit naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Ayo malam ini, sekali lagi, lewat perjamuan suci kita bisa menerima curahan Roh Kudus. Entah diurapi, entah dipenuhi, entah dijamah oleh Roh Kudus. Bisa. Yang penting hasilnya pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini tidak bisa dipaksakan. Seperti ibu mengandung 9 bulan 10 hari, kita tekun, asal tekun. Tekun terus, setia tadi, taat, berubah, tekun, itu terus dikerjakan sampai 9 bulan 10 hari lahir kepenuhan. Kalau dipaksa 3 bulan, ayo lahir, ya darah, percuma. Serahkan pada Tuhan. Paling tidak Tuhan jamah, Roh Kudus jamah. Kalau lebih, Roh Kudus mengurapi. Kalau kemurahan Tuhan, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Kegunaan Roh Kudus terakhir, Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sanggup membaharui kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia roh. Mulai dari hati saja yang keras menjadi hati yang tulus seperti merpati. Hati yang keras menjadi hati yang tulus seperti merpati. Roh Kudus itu seperti merpati, tulus. Kalau hatinya tulus, maka mulutnya jujur. Ya Aba, ya Bapa. Hatinya tulus, mulutnya jujur. Ini orang yang tidak bisa dijamah oleh dunia, tidak bisa dijamah oleh ular, tidak bisa. Hati tulus, mulut jujur, tidak bisa dijamah. Hanya Yesus menjamah dia. Amin. Hanya Yesus. Luar biasa orang. Minta malam ini, Roh Kudus tolong saya. Memang saya sering tidak tulus. Saya sering masih munafik, sering tidak jujur, masih berdusta, dikit-dikit masih berdusta. Tolonglah saya. Jadikan hati tulus, mulut jujur, rumah doa. Setan dunia daging tidak bisa menjamah orang tulus, orang jujur. Hanya Yesus yang menjamah. Rumah doa, Yesus yang menjamah dia selalu. Puji Tuhan. Yang kedua, Sakaria 4 ayat 6. Gunung-gunung diratakan. Ini mujizat, tadi mujizat terbesar. Mujizat terbesar, keubahan hidup, tulus, jujur. Yang kedua, maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. 7. Ayo, terus ya. Siapa engkau gunung yang besar di depan Zerubabel menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak. Bagus-bagus sekali batu itu. 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Puji Tuhan. Roh Kudus sanggup meratakan gunung-gunung yang besar lagi tinggi. Meratakan gunung yang besar lagi tinggi. Artinya Roh Kudus secara jasmani bisa menyelesaikan semua masalah yang mustahil
Menggunung tidak pernah selesai. Masalah yang mustahil dalam hidup kita. Kalau rata, depan bisa dilihat, masa depan. Roh Kudus bisa memberikan, tangan Tuhan memberikan masa depan berhasil indah. Dan Roh Kudus sanggup, gunung itu juga gunung dosa, puncak dosa. Sanggup menyucikan kita dari dosa-dosa sampai puncak dosa, sehingga kita hidup dalam kesucian. Ayo, mungkin sulit, aduh baru minta ampun sudah berbuat lagi. Mungkin dosa kenajisan, dosa kejahatan, dosa kepahitan, baru saya minta maaf, sudah benci lagi, sudah dendam lagi. Ayo, ada Roh Kudus. Kalau kita sudah tidak mampu, ada Roh Kudus. Jasmani, rohani, ada. Yang penting nomor 1, tulus, hati tulus, mulut jujur, rumah doa. Wah, Roh Kudus akan bekerja. Tulus dan jujur ini landasan yang kuat, rumah doa, di mana Roh Kudus akan bekerja lanjut, meratakan gunung-gunung, menyucikan dosa-dosa, sehingga kita diangkat menjadi imam dan raja, batu yang indah untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, gerakan hujan akhir. Saya juga pamit, besok pagi kami berangkat ke Tawau. Saudara yang di Jakarta tetap sama, kita satu tim. Loh kok bisa saya kan tidak ke sana. Rabu jam 6 sore, Kamis jam 8 pagi perjamuan suci, Kamis sore jam 6. Ikuti. Kita satu tim, satu tubuh berangkat ke Tawau. Saudara di Jakarta juga satu tubuh. 3 macam ibadah itu, 3 kali ibadah. Ikuti. Doakan dan seterusnya. Tuhan tolong kita semua. Kita dipakai setelah ini di Medan. Entah Jakarta bisa tahun ini atau enggak, banyak permintaan-permintaan yang belum saya jawab. Sudah ya, belum di Malang juga, nanti berdoa. Sudah di Malang juga kira-kira bulan 10 atau 11 kita juga mengadakan kebaktian persekutuan. Ayo, semua sekarang ini gunakan berkat Tuhan sebaik-baiknya. Untuk sehari-hari, untuk masa depan silakan, tapi juga untuk ibadah pelayanan. Disisihkan untuk ibadah pelayanan. Tuhan pakai kita. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita di Roh Kudus mengubahkan kita sempurna seperti Dia. Mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan purnama. Kita masuk perjamuan kawin anak domba, nikah sempurna, Firdaus 1000 tahun, sampai Yerusalem baru kekal selamat. Ini yang bisa saya sampaikan memperingati hari Pentakosta. Tuhan mengenapi janjinya. Dia tidak menipu, buktinya dia mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus, karena tahu kita tidak bisa melawan dunia, tapi Roh Kudus yang menolong kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyi 216. Biarlah Roh Kudus menjamah, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Serahkan semua kepada Roh Kudus. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. 216. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Tunjukkan kelemahan, kekurangan, kenajisan, kemustahilan, kesusahan, apa saja. Roh Kudus bisa menolong kita semua. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa Guru. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati
buka suara. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka suara. Hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Berikan dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan haleluya. Tunjukkan, jangan ragu-ragu. Ini saya sering salah di sini. Saya sering tidak setia. Saya sering tidak taat. Saya sering tidak berubah Tuhan, tidak tulus, tidak jujur Tuhan. Tolong lagi. Haleluya. Jadikan kami rumah doa. Pakailah kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kalau ada satu orang yang butuh Roh Kudus, majulah ke depan, berlutut, tapi jangan ikut-ikut. Drum pelan-pelan. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat masing-masing. Haleluya. Tunjukkan pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jamah kami Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Musik pelan-pelan, drum pelan-pelan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menolong kami semua. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanpa Roh Kudus kami lenyap bersama dunia, kami binasa bersama dunia. Haleluya. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus memenuhi kami, menjamah kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau terlalu baik. Engkau sudah mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus pada kami. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Peganglah saya Tuhan. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Saya tidak mau angkuh lagi. Saya mau setia, saya mau taat. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya. Secara pribadi, haleluya, haleluya. Ini saya Tuhan. Ini kami Tuhan. Banyak yang tidak berkenan Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Oh, janji-Mu Roh Kudus menolong kami. Haleluya, haleluya. Ya Allah, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Pakai kami semua dalam gerakan hujan akhir sampai Tuhan datang kembali kedua kali, sampai kesempurnaan. Terima kasih. Turunkan tangan, kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Sekarang Tuhan,
kami akan menerima perjamuan suci. Kami percaya lewat perjamuan suci ini Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kami semua. Terima kasih. Roti yang sudah dipersiapkan diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang sudah dipersiapkan diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan Roh Kudus, sanggup melakukan apa saja bagi kami, menyembuhkan kami, mengubahkan kami, menolong kami, sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi dengan kemudian perjamuan suci akan disiapkan. Kurnya dengan Haleluya. Puji Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada. Jamalah aku, eratkan di dada. Roh Kudus jamah kami. Manusia darah daging tidak mampu menghadapi dunia. Roh Kudus menolong kami. Jamalah aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena Engkau sudah pergi Tuhan, mati, bangkit, naik ke surga, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Hari Pentakosta terjadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau membaharui kami, menolong kami semua. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Perjamuan suci bukan obat. Lebih dari itu, uluran tangan Roh Kudus bukan cuma menyembuhkan, tapi bisa menolong, mengubahkan kita sampai menyempurnakan kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa, letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada kemustahilan, ada apa saja, letakkan tangan kiri di dada. Kami mau dijamah Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Kami mau diubahkan Tuhan. Haleluya. Kami mau ditolong oleh Tuhan. Kami mau diberikan masa depan berhasil indah. Kami mau disempurnakan oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku pergi, maka Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita. Angkat dua tangan ke atas. Jangan ketinggalan saat dia datang. Ingat keluarga kita, saudara kita semua terlebih dulu. Juga ingat sidang jemaat semua. Tolong mereka semua Tuhan. Peganglah oleh Roh Kudus semuanya. Angkat dua tangan ke atas. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Peganglah saya, peganglah kami, Roh Kudus. Haleluya. Kami menjadi manusia baru pulang dari tempat ini. Roh Kudus menguasai kami. Bukan manusia darah daging, bukan dunia yang menguasai kami, tapi Roh Kudus yang menguasai kami. Sehingga berubah dari manusia daging, darah daging, menjadi manusia rohani seperti Yesus sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Tulus, jujur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ingatlah keluarga kami juga Tuhan. Ingatlah sidang jemaat semua. Tuhan tolong semua. Turunkan tangan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Yang dalam ujian, dalam pencobaan, tolong semuanya, redakan semuanya. Laut jadi reda, teduh, semuanya enak dan ringan di dalam Engkau sampai Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. In His name